Dalam masalah ini kami menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti keputusan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz, kalau sekiranya Idul Adha berbeda antara Saudi dan ru'yah di Indonesia, mana yang diikuti? Kalau sekiranya kita menyembelih kurban menyelisih hari Idul Adha yang ditetapkan pemerintah, apakah kurban kita sah dan diterima Allah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, ini masalah yang eh, lumayan ramai ditanyakan pada hari-hari ini, yaitu jika terjadi perbedaan penetapan hari raya Idul Adha, yang secara otomatis berarti berbeda juga hari Arafahnya, ya, karena berbeda penetapan awal Dzulhijjahnya. Ini awal sumber permasalahannya, berbeda penetapan awal Dzulhijjahnya. Seperti terjadi pada tahun ini. Demikian juga ya beberapa tahun sebelumnya juga pernah terjadi, ya. Ya, tahun ini misalkan pemerintah kita memutuskan awal Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat yang lalu. Dikarenakan ya tidak terlihat hilal, sehingga digenapkan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Sedangkan di Saudi Arabia, ya di Saudi Arabia itu terlihat, ya terlihat, sehingga mereka memutuskan awal Dzulhijjah adalah hari Kamis, ya hari Kamis. Jadi Dzulqa'dahnya 29 hari. Berawal dari perbedaan satu Dzulhijjahnya ini beda, maka otomatis akhirnya hari Arafah, demikian juga hari raya Idul Adha-nya pun terjadi perbedaan. Ya, di Saudi Arabia misalkan mereka Idul Adha-nya adalah hari Sabtu depan ini. Ya, hari Sabtu. Hari Arafahnya hari Jumat. Ya. Di Indonesia sesuai dengan keputusan pemerintah, ya berarti hari raya Idul Adha-nya hari Ahad dan hari Arafahnya adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Baik, kita berbicara di sini perbedaan yang muktabar, yaitu perbedaan antara ru'yah hilal secara global. Ya, kalau diketahui terlihat di satu negara, apakah semuanya ikut negara tersebut yang melihat, ataukah ru'yah per negara masing-masing. Ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah ru'yah global, artinya jika di suatu negara terlihat, maka wajib bagi negara-negara yang lainnya untuk mengikutinya. Ya, jika terlihat misalkan di Saudi Arabia misalkan, maka bagi negara-negara yang lain untuk mengikuti keputusan tersebut yang melihat, ya. Taib. Ya, mereka berdalil dengan keumuman hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah karena melihat. Nah, ini sudah terlihat di suatu negara. Ya. Pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah ya ru'yatul hilal dikembalikan kepada setiap negara masing-masing. Ya, kalau misalkan di Indonesia tidak terlihat, ya sudah. Kalau di negara yang lain terlihat, ya berarti ya negara tersebut ya merayakan, ya masuk ya satu Dzulhijjah. Kalau misalkan di Indonesia tidak terlihat, ya sudah. Berarti belum satu Dzulhijjah, digenapkan 30 hari. Ini titik permasalahannya. Mereka juga berdasarkan dalil-dalil, ya, berdasarkan dalil hadis Quraib, ya, yang memang perbedaan seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sejak zaman Ibnu Abbas saat itu, ya, di mana terjadi perbedaan antara ru'yah penduduk Medina dengan penduduk Syam, ya, mereka terjadi perbedaan antara keduanya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ya begitulah perintah Abul Qasim, yakni berpegang kepada ru'yah
masing-masing negara, ya. Yang penduduk Madinah berpegang kepada ru'yah penduduk Madinah, penduduk Syam ya berpegang kepada ru'yah penduduk Syam. Baik. Terkait tentang masalah Idul Adha ya atau hari Arafah ini ya, setidaknya ada 3 golongan ya. Ada yang mengatakan ru'yah global, berarti kalau di Saudi terlihat ya berarti ya kita ngikut semuanya. Ada yang mengatakan setiap negara masing-masing. Ya, di Indonesia beda dengan Saudi. Kemudian yang ketiga, mereka ngambil jalan tengah. Ya, puasanya ya ikut Saudi, hari rayanya ikut pemerintah. Jadi ada tiga golongan dalam menyikapi permasalahan ini. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah hendaknya kita mengikuti keputusan pemimpin masing-masing negara. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan dalil dan berdasarkan kaidah-kaidah fikih, ya, berdasarkan akal dan maqasidus syariah. Adapun berdasarkan dalil, Rasulullah SAW mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahhun. Ya, puasa itu di mana kalian bersama-sama puasa. Idul Fitri di mana kalian bersama-sama Idul Fitri. Idul Adha di mana kalian bersama-sama Idul Adha. Ya. Di sini Nabi tidak membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka sebagaimana kita puasa ikut pemerintah masing-masing, Idul Fitri ikut pemerintah masing-masing, berarti Idul Adha juga demikian. Tidak ada perbedaan. Taib. Dalil yang kedua juga berdasarkan dalil kaidah-kaidah ilmiah, kaidah maqasidus syariah, tujuan pokok syariat yang menganjurkan kepada kita untuk persatuan. Ya, kalau kita mengikuti ru'yah global, yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah perpecahan, ya, seperti sekarang banyak orang pecah belah, ya, kemudian banyak yang bingung permasalahannya, ya. Contoh satu kasus, misalkan ada orang korbannya patungan. Yang satu ikut yang hari Ahad, yang satu ya teman patungannya ya hari Sabtu. Ya, kan bingung. Ya, bingung. Karena kalau disembelih hari Sabtu, yang Ahad belum sholat. Ya, yang Ahad belum sholat. Nah, ini contoh kasus saja. Ya, akhirnya terjadi perpecahan. Ya, ini juga menjadi canggung juga kita. Bayangkan kalau misalkan kita yang sholat hari raya Idul Adha, misalkan, ya, udah nyembelih, nyate, ya, tetangganya masih puasa Arafah, misalkan. Akhirnya nggak enak. Tapi kalau kita bersama-sama, Idul Fitri bersama-sama, Idul Adha bersama-sama, ya, maka suasana syiar di antara syiar Islam ini, ya, sangat lebih indah, ya, lebih terasa. Demikian juga kaidah yang disebutkan para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin itu bisa menghilangkan perbedaan. Ya, betul, kaidah ini tidak dalam semua permasalahan, ya, tapi dalam permasalahan yang dibutuhkan untuk keputusan pemimpin, ya, supaya tidak terjadi perpecahan. Ya, salah satunya ini. Ya, penentuan awal Dzulhijjah, penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, ini butuh keputusan dari pemimpin supaya tidak terjadi perpecahan. Ya, supaya tidak terjadi perpecahan. Jadi kaidah itu disebutkan oleh para ulama sebagai fungsi dari pemimpin, ya, yaitu membendung perpecahan-perpecahan. Ya, membendung perpecahan yang ada. Ya, terutama akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada para pemimpin selama itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika pemerintah memutuskan, ya, awal Dzulqa'dah, awal Dzulhijjah, kemudian puasa Ramadan, ya, Idul Fitri, Idul Adha, ya, apakah itu suatu kemaksiatan? Tentu tidak. Selama itu bukan kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk mengikuti keputusan pemerintah supaya persatuan, ya, itu terwujudkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Quran dan hadis. Jangan kalian berpecah belah. Ya. Oleh karenanya kami menghimbau ya kepada kaum muslimin dimanapun berada ya untuk menjaga persatuan. Kita utamakan persatuan ini di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, ya, ormas dan sebagainya. Ya, kita harus menjunjung tinggi persatuan. Ya, bukan hanya dengan teori, bukan hanya dengan kata-kata, tapi lebih daripada itu yaitu dengan aksi nyata. Ya, intinya dalam masalah ini kami menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti keputusan pemerintah ya semampunya ya. Kalau kita mampu misalkan untuk mengikuti pemerintah dalam Arafah dan Idul Adhanya juga alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak mampu maka maksimalkan minimalkan perpecahan sebisa mungkin. Ya. Contoh misalkan ya. Kalau kita dalam masalah hari Arafah misalkan ya, tentu bagi yang kita anjurkan seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya, ikuti pemerintah, yaitu berarti nanti hari Sabtu ya sesuai keputusan pemerintah. Tapi kalau memang misalkan ya untuk kehati-hatian misalkan ya, maka tidak mengapa puasa Jumat dan Sabtu, nggak ada masalah. Toh kita dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak puasa. Jadi sebagai kehati-hatian, puasa aja hari Jumat, juga hari Sabtu. Hari Jumat supaya ikut hari Arafahnya Saudi, hari Sabtu ikut hari Arafahnya sesuai keputusan pemerintah misalkan. Ini kalau kita misalkan ya cari aman, lebih hati-hati ya udah dua-duanya. Toh kita memang dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak puasa. Jadi kalau kita puasa Jumat sama Sabtunya, udah jelas aman. Ya, jelas aman. Baik. Demikian juga dalam masalah misalkan korban. Dalam masalah korban, terutama yang patungan, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Ya. Demi persatuan misalkan sembelih saja hari Ahadnya. Lebih aman. Kenapa? Karena kalau hari Sabtu misalkan ya bagi yang belum sholat, nah ini masalah. Karena sembelihan apabila disembelih sebelum sholat, nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan disembelih di hari Ahadnya, jelas aman. Kenapa aman? Karena karena sembelihan itu waktunya bukan hanya di tanggal 10 saja. Boleh juga di hari-hari tasyrik dengan kesepakatan para ulama. Ya. Oleh karenanya kita harus ya, cari yang lebih aman, cari yang lebih hati-hati. Walaupun yang lebih kuat menurut kami tadi mengikuti pemerintah masing-masing, dan ini yang kita himbau, ini yang kita tekankan ya kepada semua kaum muslimin ya, ikuti pemerintah masing-masing ya, karena ini bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah-masalah fikih, terutama masalah-masalah besar ya seperti syiar Islam seperti ini ya, awal puasa, awal sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini masalah-masalah syiar besar yang kita butuhkan keputusan pemerintah di dalamnya untuk menghindari konflik, perpecahan ya. Walaupun mungkin para elit sering mengatakan perbedaan adalah rahmat, tapi nggak bisa dipungkiri di akar rumput sering terjadi apa? Pertengkaran dan perselisihan ya, hati. Ya, ini nggak bisa dipungkiri lagi. Maka minimkan ya perpecahan ya dengan mengikuti keputusan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab.